Kalau secara role sebenarnya Scrum Master itu adalah coach atau pelatih tim ya, supaya tim itu bisa menjalankan proses product development dengan mindset agility. Building the right things and building the things right. Scrum Master is a role, not a title. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests, so that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Hai Builders, welcome to Impact Talk by Impact 2 bareng gue Zahra di season 2. Jadi kalau kemarin-kemarin kita ngobrol sama founders nih gitu ya, ngomongin tentang mungkin problem-problem yang mereka trying to solve gitu. Ada mulai industrinya macam-macam ya, kita udah ngomongin manufacture, legal, dan lain-lain gitu. Tapi seperti yang gue bilang waktu di podcast gue sama Italo kemarin, di season 2 tidak hanya sama founders, kita akan ngobrol juga sama actually the people that is doing the day by day gitu ya, orang-orang produknya gitu, gimana sih building produk di sebuah startup gitu kan, especially secara praktikal banyak hal-hal yang secara founders nih pada bertanya-tanya gitu ya, the process harusnya seperti apa gitu. Karena kalau teman-teman tahu di early stage biasanya founder ini memang masih jadi orang produknya juga. Jadi hari ini kita akan juga belajar sama salah satu coach di Impact Ecosystem nih gitu ya, one of the best in the Scrum gitu ya. Hari ini kita kedatangan Mas Pepe. Hai Mas Pepe. Hello. Panggilannya sebenarnya namanya Artanto Isham gitu ya, tapi dipanggilnya Pepe nih nama asiknya. Oke, Mas Pepe, thank you so much nih udah hadir ya di Impact Talk by Impact 2. Kita founder-founder nih pasti banyak pingin tahu nih gitu ya, the real case of doing creating product gitu ya, sebenarnya harusnya seperti apa. Nah, boleh diceritain dulu nggak Mas? Mungkin your journey a little bit kali ya, supaya teman-teman builders tahu nih siapa sih Mas Pepe ini gitu. Silakan Mas. Iya, oke. Halo teman-teman builders, nama saya Artanto Isham, ya biasa dipanggil PB atau Artanto juga boleh. Secara background saya sebenarnya malah melintang di dunia produk itu sebenarnya mungkin dari mulai zaman sejak di perkuliahan ya. Dan kebetulan lulus dapat kesempatan untuk langsung masuk di Happy Fresh as a Scrum Master karena mereka lagi nyari Scrum Master waktu itu. Nah kebetulan memang Happy Fresh foundersnya itu engineeringnya Yahoo ya, Pak Fajar Budi Prasetyo, yang sebelumnya memang timnya itu sudah dilatih product development using Scrum gitu ya selama waktu di Yahoo gitu. Saya juga dulu sempat magang di Yahoo juga, jadi sudah terhubung dengan Pak Fajar dan tim. Nah kebetulan connect tuh, saya juga patience-nya mau berkarir di situ. Nah kebetulan juga lagi cari Scrum Master. Ya udah saya join di situ otodidak. Udah ngebangun Happy Fresh bareng-bareng sama timnya. Waktu itu saya kalau nggak salah saya tuh orang ke-10 atau orang ke-12 gitu di tech produknya Happy Fresh. Jadi masih kecil banget, developernya mungkin pokoknya saya ingat 1 orang product manager, 1 orang product designers, terus sisanya developers, terus 1 Scrum Master waktu itu. Saya 10 atau 12. Saya lupa ingat gitu ya. Sampai terakhir saya meninggalkan Happy Fresh. Saya di Happy Fresh hampir 6 tahun. Dari junior Scrum Master sampai di akhir saya sebagai tech talent manager juga, jadi saya juga ngurusin people development buat the whole engineering team, dan nge-coach another Scrum Master juga, jadi saya punya beberapa anak Scrum Master. Terakhir sebelum resign kayaknya udah kayaknya 80 hampir 100 orang tech product bisa wow, that's di a lot. Fresh kalau nggak salah. Okay. Jadi nge-scale dari 1 tim ke hampir 8 atau 10 tim gitu. Saya lupa persisnya berapa gitu ya. Dan kalau sekarang saya udah nggak di Happy Fresh, sekarang saya di iPrice sebagai senior agile coach. Timnya nggak begitu jauh berbeda ya. Terus ya bedanya adalah di iPrice as an agile coach saya juga in charge untuk
agility within the organizations, not only Hmm. kayak tech product timnya aja Interesting. That's very gitu. interesting. Ya itu a little bit background Menarik about ya, myself. menarik ya. Mungkin gini, aku pingin highlight dulu. Tadi Mas Pepe sempat bilang kalau gue di kampus ya, itu gue diajarin project apa yang diajarin project management. But it's not about product management, not agile product management. Mungkin teman-teman builder sih pada bingung emang apa bedanya. Mungkin ada yang masih punya that kind of confusion gitu ya. Mungkin boleh di highlight gak sih Mas, sebenarnya when we talk about agile product development, apa sih bedanya gitu ya secara praktikal? Sebenarnya bedanya dari sisi approach-nya aja sih, karena problems yang di-solve itu tipenya berbeda gitu ya. Kalau Hmm. project management itu kita nge-solve problems yang bisa dibilang itu uncertainty-nya tuh cukup rendah, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi Hmm. best practice produknya sudah pernah Ya. ada di luar gitu Mm-mm. kan. Terus jadi istilahnya doing in a project gitu ya, kita set waktu, set budget ya, following the plan, selesai gitu ya. Dan itu ada kaidah-kaidahnya tuh di dalamnya tuh, detail lah, benar-benar baku tuh diikutin gitu ya. Udah hampir kayak metodologi lah ke Hmm. project management. Di mana kalau misalkan agile product development itu approach-nya agak sedikit berbeda, karena di permasalahannya itu kita nggak tahu pasti nih. Jadi kita juga masih nebak-nebak, masih nyoba-nyoba, masih banyak eksperimen. Jadi instead of harus kayak approach-nya set waktu gitu ya, kalau di agile product development justru kita gimana cara secepat mungkin kita tes Hmm. ke market, apakah ini fit atau enggak gitu ya, dan belajar dari situ. Jadi produknya berkembang berdasarkan itu. Jadi secara mindset juga cara berpikirnya agak sedikit berbeda nih dari yang tadinya Hmm. kita sudah kayak kita bisa control driven gitu ya, kita bisa deadline driven, kita bisa kontrol kapan mulai, kapan selesai. Kalau aja product development tuh hampir mungkin nggak ada ujungnya gitu Nggak ya. ada kata Either selesai ya, sukses atau and mati gitu. ya, karena Selesai. selalu berkembang kan gitu ya, the product ya gitu ya, nggak Berkembang, berkembang ya terus ya. gitu. Oke, jadi emang ini ya yang mungkin skill set yang nggak dibangun waktu kuliah, tapi emang harus akhirnya dibangun melalui pengalaman-pengalaman kayak tadi ya, internship di Yahoo dan sebagainya gitu ya sebenarnya ya Mas ya. Sebenarnya ada nggak sih coachingnya gitu ya mengenai Ya, agile product development tuh, ada nggak sih coaching khusus atau course gitu nggak ya? nah, sebenarnya gini, makin ke sini itu juga saya lihat di lembaga pendidikan juga mereka juga being agile ya. Hmm, Jadi mereka juga akhirnya berkembang tuh ya, kurikulumnya. Setahu saya di beberapa tempat ada tuh ya. udah ada yang Hmm, udah yang mereka fokusnya itu nggak cuman ke project tapi juga kayak product development. Itu hmm, good good thing bagus sih ya. gitu ya. Hmm. Jadi bagus bagus banget. Jadi kalau sekarang jadi aksesnya sebenarnya di perkuliahan ada. Dan kayak di beberapa lembaga pendidikan yang sifatnya eksternal juga saya lihat juga udah banyak ya, Hmm. kayak kayak, apa, lembaga pendidikan yang sifatnya online maupun offline gitu ya. Online malah sekarang banyak gitu ya, produk kayak kurs produk gitu sekarang juga udah mulai banyak Hmm. gitu ya. Jadi, sekarang sih udah channel-nya udah nggak sesusah dulu lah, Mm-mm. harus ngulik sendiri. Bener-bener. Kalau dibilang tadi ya Mas Pepe sempat bilang kayak di Happy Fresh tuh di awal kalian ada ber-12 gitu ya. Bisa ber-12 tuh 10 tech Mmm, team, satu apa tadi product manager ya berarti ya? Atau satu 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 desainer, desainer, satu, satu product product manager. manager, terus ada scrum masternya Mas Pepe gitu kan. Mungkin Ya. banyak yang bingung apakah kalau di early stage harus udah sebanyak itu Mas gitu ya. Kalau kita build product nih ya, mau Mhm. bilang agile product development di tahap awal gitu ya. From your experience memang harus ada tuh semua tadi ya, product manager ada scrum masternya, ada product designernya dengan tech team gitu ya, atau memang sebenarnya ada yang Ya. lebih simple nggak sih Mas gitu kan, karena kan budget terbatas nih para founder nih kan ya gitu, Mhm. gimana tuh Mas? Mhm mhm mhm. Nah, ini banyak ini miskonsepsi juga ya Hmm, di beberapa tempat ya. hmm, Jadi banyak yang mengasosiasikan role, ya role itu berarti peran ya, mm-mm, dengan title. hmm, Ya, jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah role-nya, bukan title-nya. Dalam arti gini, kalau kita ngomongin role product development tuh sebenarnya basic-nya tuh sebenarnya 2 yang dibutuhin ya. Yang pertama itu adalah thinker-nya, jadi siapa yang akan mikirin visi produknya kemana, hmm. maximizing value produknya gitu ya. Dia akan mikirin, gimana cara produknya laku Mm-mm. gitu ya, bahasa gampangnya Talking to the laku, customer orang mau lah pakai, apa gitu orang ya, mau bayar. talking to the customer gitu ya Betul tugasnya berarti ya. betul, itu Hmm, satu oke. role, dan role yang satunya itu adalah eksekutornya, siapa yang bisa memastikan kita bisa deliver produk yang sesuai sama kebutuhan. Jadi, eee building the right things and building the things right. Hmm, Itu, dua dua itu. Jadi building the right things itu ya tadi orang yang thinker, yang mikirin, "Ini ya. bener nggak sih yang kita bikin ini fit nggak sih?" Sama building the things right. Ini yang kita deliver ini sesuai dengan kebutuhannya,
sesuai nggak sih, jadi bener nggak nih kita cara bikinnya seperti ini. Sebenarnya cuma 2 itu sih yang dibutuhkan, secara secara I role ya, tentunya see. untuk di awal, fokusnya di situ dulu aja. Ya. Dan sebenarnya role yang tadi ya, yang melakukan eksekusi itu memang harus translating to the tech team gitu ya. Dari visinya si yang tadi punya thinker gitu nggak sih Mas? Sebenarnya flow-nya seperti apa sih antara si thinker dengan si Iya. eksekutor biasanya? Ya, mereka sebenarnya ya, mereka tuh kolaborasi sebenarnya. Hmm. Sebenarnya mereka mereka kerja bareng gitu ya. Kalau tadi ngomongin ngomongin thinker gitu ya, as an research ya bisa jadi ya foundernya the thinker gitu ya. Benar. Ya dia mungkin as a product people-nya mungkin si foundernya ya. Mm-mm. Whatever title-nya, mau dia CEO, mau dia COO, mau CFO, bebas lah gitu Mm-mm. ya. Pokoknya siapapun yang mikirin produknya kemana ya itu that's the thinkernya gitu ya. Hmm. Nah yang kedua baru si eksekutornya ya. Eksekutornya ya sebenarnya um, any title ya dia Hmm. punya ya, mungkin mau software engineers, mau developers ya, apapun lah bisa bisa apa sebagai executor si deliverable-nya gitu ya. Dan Hmm. kadang-kadang malah di beberapa startup, tapi saya nggak tahu ya apakah ini sehat atau enggak. Biasa mungkin nggak sehat ya. Jadi Gimana ya tuh? satu orang tuh yang mikirinnya Oh. dia, yang execute-nya dia. Karena mungkin sangat-sangat terbatas gitu ya. Jadi saya kerjain aja sendiri. Mm-mm. Cuman mungkin cons-nya adalah di situ takutnya bias Ya. ya. Bias antara antara apakah kita ngebikin sesuatu yang mempermudah kita atau mempermudah customer Mm-mm. ya. Kalau mereka bareng gitu ya. Hmm. Jadi kadang-kadang saya bikin yang gampang aja gitu kan. Padahal sebenarnya customer nggak butuh itu. Itu kalau orangnya satu tuh Bias ya. dia bisa bias gitu kan. Bias. Ya. Tapi kalau orangnya dua, yang satu ngejagain customer, satu ngejagain si execution-nya. Executionnya. Jadi mereka bisa Menarik. at least sebenarnya dua dua peran itu sih. Oke. Berarti untuk early stage startup mungkin ya itu ya butuh ada 2 peran itu, dan sebenarnya lu mau title-nya apa, asal lu memenuhi peran itu ya yang penting ada perannya gitu kan ya. Sebenarnya itu yang suka miskonsepsi Betul. ya. Oke. Betul. Interesting. Betul. Nah, kalau mungkin di waktu pengalamannya Mas Pepe sendiri ya, waktu kemarin kan di Happy Fresh sejak awal gitu ya. Sebenarnya when membangun flow gitu ya di tim produk itu kayak it goes naturally atau memang banyak banget juga perubahan-perubahan di produk tim sih? Dan boleh diceritain nggak Mas? Mungkin kan nih teman-teman founder juga banyak yang kok kayaknya Mas Pepe menceritakan ini smooth sekali tapi saya tidak smooth begini ya gitu kan. Boleh diceritain nggak tuh Mas journey dulu waktu di awal membangun tim produk tuh kayak gimana sih gitu mungkin? Ya tentunya pasti tidak smooth ya, karena tadi setiap orang itu datang dengan pengalaman yang berbeda-beda dan pengalaman mereka itu juga memberikan apa istilahnya, menginfluence cara kerjanya masing-masing Benar. gitu ya. Jadi ada product managers yang gayanya masih kayak project managers ada gitu ya. Jadi sifatnya micromanage. Dia maunya ngikut dia maunya any tech person atau software engineers ya following gimana dia mau gitu Ya. kan as technical implementations-nya. Hmm. Padahal in the real situation sebenarnya itu ada batasnya tuh. Batasnya adalah ya you tell me what you want to achieve gitu kan. Tapi pada akhirnya eksekusinya akan seperti apa? Yuk kita ngobrol gitu kan. Yang technical kita ya percuma kamu hire saya Gak sebagai apa-apa lo gue Mas, sebagai santai aja. engineers. Santai lo gue juga gak Oke. apa-apa. Ya gimana kalau kalau gue jadi engineers ya Pak, kalau kenapa lu hire gue sebagai engineers kalau gue nggak mikirin gimana gue nge-execute-nya gitu. Jadi nggak smooth juga. Jadi itu yang agak berat sih. Jadi menyatukan berbagai macam pandangan, pikiran, mindset lah ya, cara pandang sehingga satu satu suara. To be honest, saya harus be clear di sini waktu saya join di Happy Fresh ya saya sifatnya masih sangat Junior ya. junior. Jadi saya banyak kolaborasi juga sama sama ini managers gitu ya, ini high level yang bisa ngebantu saya untuk ngebawa saya supaya bisa menginfluence teman-teman yang lain gitu ya. In that case waktu itu dibantu sama CTO Pak Pak Fajar ya. Fajar waktu itu. Jadi kita bareng-bareng untuk gimana nih apa namanya ngeset ngeset working agreement timnya, terus mana batasan produk tuh sejauh mana, mana batasan software engineers gitu kan, terus apa istilah ngedudukin bareng mereka untuk tahu batasan roles and responsibility-nya seperti apa. Waktu itu kita sih bareng-bareng ya. Dan itu proses yang tiada akhir ya karena nanti kita punya satu tim, nanti kita nge-skill jadi 2 tim, nanti pecah lagi tuh roles and responsibility-nya. Gimana mereka koordinasinya. Nanti 2 jadi 3, 3 jadi 4. Wah itu semakin lama ya makin lama porsi saya jadi semakin banyak ya. Jadi saya lebih banyak akhirnya collaborate sama tim gitu. Jadi ya udah nggak begitu banyak dibantu makin kesini gitu ya. Tapi ya tetap saya akan ketemu sama problem-problem yang agak berkelas berat ya juga saya akan koordinasi juga dan cari advice lah juga dari
CTO Hmm. saya. Oke, menarik. Gitu. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk episode ini ya. Pengen tahu dong kalau semua ngomongin Ya. Scrum Master gitu kan ya. Sebenarnya role Scrum Master ini di mana sih? Dan kalau tadi dibilang role, kan role ada dua ya, ada yang execute, ada yang apa namanya ngobrol sama customer, yang mikirin the where the product goes gitu kan. What is Scrum Ya, Master? ya. Ini buat teman-teman yang juga mungkin masih bingung kan, apa sih Scrum Master itu sebenarnya? Oke, Scrum Master itu sebenarnya secara title itu adalah istilah sebuah role yang dikeluarkan oleh Scrum Mm-mm. Framework ya. Jadi kita spesifik ngomongin Scrum Framework di sini, Mm-mm. gitu ya. Kalau secara role sebenarnya Scrum Master itu adalah coach atau pelatih Hmm. tim ya, supaya tim itu bisa menjalankan proses product development dengan mindset agility. Hmm. Itu aja sih sebenarnya in short. Mm-mm. Kasarnya gini, product owner atau kita mungkin orang produk lah ya. Orang produk dia akan fokus ke maximizing value. Orang engineers atau developers dia akan focusing gimana caranya bisa nge-execute atau nge-deliver value tersebut nyampe ke customers. Nah, Hmm. mereka fokus ke situ kedua arah yang berbeda gitu ya. Ada kalanya itu mereka itu mungkin majority terjadi di tim yang belum matures ya. Jadi tim yang masih Ya. muda banget. Mereka tuh bisa aja menyeberang garis batasnya mereka. Jadi produk ngemakan kerjaannya engineers atau developer makan kerjaannya Oh. produk. Jadi mereka tidak menjalankan fungsinya masing-masing gitu ya. Mereka nggak collaborate gitu ya. Akhirnya terjadi instability di sisi di tim product development itu sendiri gitu ya. Hmm. Plus ditambah ada pengaruh-pengaruh eksternal stakeholders gitu ya, Hmm. which is mungkin orang Oh ya. finance, orang CEO gitu Mm-mm. ya, yang sebenarnya harusnya mereka itu punya batasan yang tadi jadinya malah, Ke wah bawah-bawah ini nih. jadi runyam nih, jadi Ya ribet, gitu ya. Oke. ribet. Ribet. Nah, sebenarnya Scrum Master itu ada di situ untuk melatih sebenarnya. Produk sebenarnya koridornya ini. Prioritasnya adalah prioritizations product, focusing ke understanding customer segala macam. Akhirnya ya kita bantu untuk nge-coach dari sisi produk. Mereka Ah. harusnya ngelakuin apa, best practice itu seperti apa. Jadi saya juga mau nggak mau belajar juga bagaimana product development. Ya Hmm. ngajarin prosesnya. Walaupun I'm not the pro one gitu ya. Cuman pada akhirnya kita melatih juga product owner-nya tuh harusnya atau orang produknya harusnya seperti ini ya. Pun juga dari Hmm. sisi development, gimana caranya bisa ngeningkatin engineering productivity gitu ya. Yang nggak semuanya saya harus ngerti dari sisi engineers gitu ya. Pada akhirnya saya harus berkolaborasi juga sama mungkin engineers yang I senior gitu ya. Gimana cara bikin see. rilisnya lebih sering, lebih cepat Ya, segala ya, macam. ya, ya. Pun itu udah dua sisi, pun gimana ngejahitnya nih ya, framework kerjanya mereka working agreement-nya gimana gitu ya. Jadi, Yang akhirnya nge-setup juga untuk the whole organisasi sebenarnya. hmm, Ya ngebatasin dari sisi eksternal itu mereka gimana cara mereka bisa ikut involve dalam proses product development ya. ah, Kita juga terlibat di situ. putting people into their Jadi places ya, sebenarnya and their roles gitu ya. betul, Oke. betul, betul, betul. Jadi kalau dibilang sebenarnya role ini ya penting nggak sih? Ya kalau misalkan kamu ngerasa ini penting buat organisasi, ya ini bisa jadi penting gitu ya. Tapi Hmm, ada beberapa organisasi yang nggak merasa ini penting karena bisa jadi role ini mungkin udah dipegang sama CTO kah atau orang yang sama lain. CEO or something gitu ya. Berarti ya siapapun itu ya. It's something, it can be the CTO, can be the Scrum Hmm. Master. Jadi balik lagi ya, tadi role. Jadi Scrum Master is a role, not a Hmm. title. Ya, it can be the developer become the Scrum Master, it can be the product can be the Scrum Master. Cuman tadi ya problemnya adalah ya mereka kalau misalkan mau jadi Scrum Master ya dia harus pakai bajunya Scrum Master gitu Hmm. ya. Which is kalau produknya salah ya gimana cara dia ngasih feedback ke dirinya dia sendiri? Ya problemnya kan itu kan paling kan. Kalau developer juga sama, gimana cara bisa ngasih feedback ke developer kalau Scrum Master-nya as a developer juga. Ya itu PR-nya. Kalau misalkan Scrum Master is part of the team. Tapi at least ada orang yang mikirin itulah. Ya jangan cuma deliver produk aja gitu kan, Hmm. eksekusi dan segala macam, tapi tim stability-nya nggak dijaga ya. Jadi in short, Oke. Scrum Master a coach, facilitators, can be a mentors, it can be a teachers as well. Oke. Jadi dari empat itu mereka dia stance-nya akan ganti-ganti.
Oke, clear. Doing agile development itu jauh dari kata tidak selalu berkorelasi dengan penggunaan tools, penggunaan framework, penggunaan any jargon-jargon yang kekinian gitu ya. CEO tidak selalu benar. Paling benar adalah captures insight dari CEO dan we test to the market. Bener nggak kayak gitu? Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.